Buat yang baru join, kita belajar prisma sekarang. Kalian boleh gambarin dulu dan boleh lihat prisma itu penamaannya tergantung bentuk alasnya. Yang sebelah kiri prisma segitiga, yang di nomor 2 ini prisma segi 4, ini prisma segi 5, prisma segi 6. Nah, karena penamaannya beda, nanti cara menghitung volume dan luas permukaannya pun beda. Ya, termasuk di luas permukaan. Ya, yang lebih membedakan nanti di luas permukaan. Kalau volume mungkin hampir sama, tidak terlalu banyak beda. Oke, silakan digambarin dulu, dicatat. Semoga kalian pernah lihat bentuk-bentuk prisma seperti ini. Jadi ini bukan hal baru mungkin buat adik-adik semua. Walaupun masih baru, nah akhirnya kalian lihat prisma itu seperti apa bentuknya. Oke. Kabar kasih waktu 5 menit ya buat nyatet sama gambar itu. Kalau sudah selesai digambar atau dicatat, boleh kasih di poinnya, kita mau next slide berikutnya. Sudah? Kalau sudah kita lanjut ke yang berikutnya. Kita sudah belajar persegi, balok, kubus, dan ini yang ketiga adalah prisma. Sudah ya? Atau belum? Refresh sudah, Hana sudah. Sudah. Oke, sudah ya. Ini prisma. Jadi bangunan yang ketiga setelah kubus dan balok kita belajar prisma ya. Oke, lanjut. Ini sesuai penamaannya, sesuai nama alasnya. Segitiga, jadi 4, jadi 5. Nah, kita belajar unsur-unsur prisma. Unsur prisma itu ada apa aja? Yang pertama, titik sudut atau titik pojok. Seperti biasa ada di balok. Yang kedua, rusuk juga sama. Ada di balok dan kudus juga ada rusuk ya. Di prisma juga ada. Sisi juga ada. Diagonal sisi juga ada. Diagonal ruang apalagi. Dan bidang diagonal. Bidang diagonal kita skip dulu, nanti di kelas 12 ya kita belajar tentang dimensi 3. Jadi dimensi 3 itu nanti belajar tentang menghitung panjang diagonal atau bidang diagonal yang terbentuk dalam bangun ruang. Ya, lanjut. Nah, lihat pertama yang di tabel itu ada prisma segitiga. Prisma segitiga punya titik sudutnya 6. Rusuknya 9. Sisinya 5 buah. Diagonal sisinya 6 buah. Yuk kita cek benar nggak? Sisinya ada 5 buah. Kita lihat dulu gambar yang tadi ya. Ini kan prisma segitiga ini. Ya. Prisma segitiga itu yang sebelah kiri. Oke, kita cek sisinya dulu. Ada 5 benar nggak? Ya. Di situ ada beda-beda warna. Ada warna orange. Kalau ditimpa jadinya kuning ya. Sisi yang depan sini, ini sisi pertama. Yang paling depan sini ya, yang menghadap ke kita, itu sisi pertama. Lalu yang hijau itu sisi kedua. Ini sisi pertama yang kita ya. Hijau ini sisi kedua. Ini sisi ketiga. Lalu ini sisi keempat.
Nih. Dan di atasnya ini sisi kelima yang nutup, ya. Jadi alasnya segitiga, atasnya segitiga. Ya. Jadi alasnya bentuk segitiga, yang miringnya kan dua gini ya. Dua ya. Ini satu, dua. Alas sama tutup sudah 4. Tambah yang menghadap ke kita tuh 5. Jadi betul ada 5 sisi prisma segitiga. Ya. Titik sudutnya ada berapa? 9 tadi ya. 9 kan? Oh, titik sudutnya 6. Berarti 1, ya. Ini titik sudut pertama, titik sudut kedua, titik sudut ketiga, keempat, kelima, keenam. Ya, jadi betul ada 6 titik sudut dalam prisma segitiga. Oke, kita sudah buktikan sebagian dan sudah pasti yang lainnya juga betul. Jadi silakan adik-adik tambahkan di bawah kolom gambar tadi, kolom-kolom ini ya. Titik sudutnya berapa? Ya, rusuknya berapa, sisinya berapa, diagonal sisinya berapa. Ya. Silakan dicatat dulu adik-adik yang dimana tahu kalian diperlukan tentang informasi. Sabar ganti jangan pojok lah ya, titik sudut harus. Kabar ganti ya, jangan pakai titik pojok. Ini titik sudut aja yang pakai dia. Sudah ya? Dicatat dulu ya. Dibikin tabelnya, jadi nanti kalau diperlukan sewaktu-waktu kalian bisa lihat tabelnya dan gambarnya. Tadi gambarnya sudah, sekarang detail gambar, ada titik sudut, ada rusuk, ada sisi, ada diagonal sisi. Ya, sudah selesai mencatat oleh si jempolnya, kita lanjut ke yang berikutnya. Nanti yang terlambat join, boleh dengerin lagi rekaman dari awal. Sudah? Ya. Lanjut ya. Nah, ini prisma segi 5, bentuknya seperti ini. Kira-kira penampakannya seperti ini ya. Nah, titik sudutnya ada 10, tadi kita sudah tuliskan ya semua ya. Oke, rusuknya ada 15, sisinya ada 7, diagonal sisinya ada 20 ya. Nah, ini ada konsep untuk mencari banyak titik sudut, banyak rusuk, banyak sisi, dan banyak diagonal sisi dari sebuah prisma. N-nya itu apakah? N-nya itu adalah, misalkan gini, misalkan prisma segi N, berarti tergantung dia segitiga kah, atau dia segi 4,
gitu kan, atau segi 5. N-nya itu pada prisma segi N. Ya, N-nya itu tergantung penamaannya, segitiga kah, segi 4 kah, atau segi 5. Nah, adik-adik boleh catat ini ya. Kalau kalian lupa dan nggak hafal, kalian bisa pakai konsep ini untuk mencari banyak titik sudut, terusuk, sama sisi, juga diagonal sisi dari sebuah prisma segitiga. Oke. Dicatat dulu ya. Nanti kalau sudah dicatat, kita akan coba nomor 2. Contoh nomor 2. Iya, apa-apa tadi. Gimana kalian yang di Jakarta, Tangerang, apakah terdampak banjir? Tangerang sih ada beberapa yang banjir, cuma aku sih enggak. Kalau Enggak. Jakarta Timur banjir. Iya, iya. Terus enggak sih, Jakarta Barat ada beberapa banjir. Bekasi sih yang paling parah. Iya, ya, Bekasi parah banget ya kemarin ya dikit. Tsunami itu Kak. Iya, itu kayaknya ada tanggul yang jebol kayaknya ya. Kasihan ya. Iya. Bandung juga ada beberapa wilayah yang terdampak banjir, cuman nggak terlalu separah kayak Bekasi gitu. Pertanyaannya kalau Bogor aja banjir, gimana Jakarta nanti? Iya, ya itu sih maksudnya pengelolaan wilayah apa, kawasan puncak ya, yang kadang izin bangunannya juga nggak jelas ya. Tiba-tiba udah jadi villa semua, padahal harusnya jadi daerah serapan air. Gitu. Demi bisnis, konsep menghargai dan empati dengan orang lain udah dilupakan, diabaikan. Oke, sudah ini. Yuk kita cek dulu kalau tadi prisma segi 3 ya. Kita coba pakai prisma segi 4. Atau segi 5 lah. Prisma segi 5. Berarti N-nya kan 5 ya. Kita tes ya prisma. Kalau dia prisma segi 5. Banyak titik sudutnya. Berarti 2 kali N-nya kan 5 kan. Segi N. N-nya 5. Berarti 2 kali 5. 10. Benar nggak? Prisma segi 5 banyak titik sudutnya 10. Coba lihat tabel yang sebelumnya, betul nggak? Prisma segi 5 punya banyak titik sudutnya 10. Benar. Betul ya? Oke, jadi konsep ini bisa dipakai ya buat adik-adik semua ya. Nah, sekarang di contoh nomor 2, itu ada prisma segi 15. Nggak kebayang tuh gambarnya seperti apa ya, segi 15 ya, segi 6 aja udah rumit ya. Karena prisma segi 15. Nah, kita nggak usah digambarin. Cuman kita pakai rumus yang di atas ini untuk menentukan banyak titik sudutnya, banyak kusuknya, banyak sisinya, banyak diagonal sisinya. Coba adik-adik cari masing-masing item prisma segi 15 dari titik sudut sampai diagonal sisinya ada berapa. Ya, pakai konsep yang di atas itu ya. Coba ya. Benar kasih waktu sekitar paling 5 menitan ya. Cukup ya.
Udah. Abigail sudah dapat. Tapi pas lagi suruh nyatet, aku udah ngerjain duluan. Oh gitu. Berapa berarti titik sudutnya berapa? Sudut Titik sudutnya. 30. Berarti 2 kali 15 ya. Ya, 30. Rusuknya 45. 3 kali 15. Artinya, sisinya 18. 15 tambah 2 dong. 17. Ya. Diagonal sisinya Gunanya ini banyak banget. 210. oke, berarti sama dengan 15 dikali 15 kurang 1. 15 dikali 14. Berarti 200. 10. Betul. Jangan kaget ya kalau banyak ya diagonal sisinya. Karena seginya 15. Gitu ya. Bayangan satu segi itu berarti ada 2 diagonal kan? Oh, 2 diagonal. Oke, thank you buat yang sudah coba. Sampai sini nangkep nggak? Gimana? Enggak, tadi aku cari di Google prisma segi 15 nggak ada. Iya, susah gambarnya. Ada sih ada, cuman kalau digambarin sulit. Ya. Sampai segi 8 aja itu sebenarnya udah cukup sulit ya gambarnya. Sudah? Kalau sudah kita lanjut ke yang berikutnya. Ada yang mau bertanya nggak sampai di sini? Jadi konsep ini memudahkan adik-adik mencari titik sudut, rusuk, sisi, dan diagonal sisi dari sebuah prisma. Sudah ya? Kita next ya. Ya, kita next ya. Ya. Oke ya. Sama dengan jawaban kita tadi. Suatu prisma segi N punya banyak rusuk 51 buah. Kira-kira ini segi apa? Prisma segi berapa gitu ya maksudnya ya? Prisma segi mana yang punya banyak rusuk 51 buah? Oke, lalu kalau sudah tahu segi berapanya, nah itu segi berapanya itu kan nyari N-nya dulu ya. Nah, cari banyak titik sudutnya berapa. Lalu banyak sisinya berapa, diagonal sisinya berapa. Harus tahu dulu prisma segi apa sih ini yang punya banyak rusuk 51 buah. Ya, coba dikerjakan dulu ya, adik ya. 2 menit ya.
Jadi segi 17 hexa. Prisma segi 17 ya itu. Oke, thank you. Ada A, B, C, dan D juga itu, Kak. Iya. Yang penting kan itu kan segi berapanya dulu kan, baru bisa cari B, C, D-nya ya. Thank you. Oke, berarti kan konsep banyak rusuk itu kan sama dengan 3 kali N kan. Banyak rusuknya kan 51. Oke, maka 3 kali N. Berarti N-nya sama dengan 51 bagi 3. Dengan 17. Jadi ini prisma segi, ini jadi prisma segi 17. Nah, ada ya. Bingung-bingung lah. Ya, segi 17 gimana gambarnya. Oke. Oh, nggak kelihatan ya ini. Nggak bergerak ya. Si cak sama dari stop saya dulu. Oke, ganti. Oke. Nah, maka banyak titik sudutnya kan kayak tadi konsepnya kan, tinggal masukin, lalu banyak sisinya juga, banyak diagonal sisinya juga masukin ya. Oke. Kira-kira nanti kalau ada soal begini, oke ya, aman ya. Sudah benar kasih konsepnya ya. Aku lagi pintar, ya. Memang pintar sebetulnya, bukan lagi pintar. Ya, kita dilahirkan dengan kecerdasan masing-masing. Ya. Jadi jangan takut adik-adik kalau misalkan kalian cuma jago di musik atau jago di gambar, tapi kurang jago di matematika itu nggak masalah. Karena kan kita dikasih talentanya beda-beda, ya. Oke. Yuk, lanjut. Kalau sudah dan sudah aman, nggak ada pertanyaan sampai di sini, aman ya? Aman nggak? Ada yang mau bertanya? Apa tiba-tiba jadi stroberi? Ya. Oke. Jadi pengen makan stroberi. Oke, sekarang kita belajar cara menghitung volume prisma. Ya. Kak Bandar nggak akan lama di sini. Ini Kak Bandar ilustrasiin sebuah balok. Tadinya bentuknya balok kan? Oke. Nah, balok ini kalau dipotong secara diagonal, dipotongnya secara diagonal itu begini ya. Nah, dari garis G ke E, lalu dibelah, gitu ya. Jadi ada 2 prisma segitiga. Oke? Nangkep nggak dengan ilustrasi ini? Balok dipotong secara diagonal seperti itu akan jadi 2 prisma segitiga. Ya, kebayang ya. Jadi kalian nggak usah pusing-pusing bayangin sebuah prisma segitiga itu seperti apa. Tinggal kalian punya balok, kalian potong 2 aja. Itu sudah jadi prisma segitiga. Ya. Yuk. Lanjut. Nah, karena dia terdiri dari balok yang dipotong 2 secara diagonal, maka luasnya pun setengah dari luas balok gitu ya. Dan volumenya pun pasti setengah dari volume balok, ya kan? Volume ABCDEFG itu setengah dari volume ABCDEFGH. Luasnya juga sama. Luas permukaannya juga jadi setengahnya kan, karena balok dibagi 2. Nangkep nggak sampai sini? Analoginya. Siapa yang masih bingung? Balok dibagi 2, itu jadinya prisma segitiga. Nah, kalian kalau mau cari luas prisma segitiga, ya udah, karena dia dibagi 2 dari balok, luas permukaannya berarti setengah dari balok, volumenya juga setengah dari balok. Gitu ya. Jangan. Santai aja, santai. Jadi pemahamannya langsung kalian bisa ilustrasiin sebenarnya. Ya.
Oke, nangkep ya sampai sini siapa yang lihat? Volume prisma dan luas permukaan nanti. Ya. Nah, sekarang kita volumenya dulu ya. Luas permukaannya nanti di belakang. Nah, karena dia setengah dari volume balok, maka dia punya konsep setengah kali kayak gini ya. Jadi luas volume prisma, kita langsung ngambil yang di dalam kuning aja. Luas volume prisma itu pakai konsepnya luas alas dikali tinggi. Jadi volume prisma itu luas alas dikali tinggi. Nah, tadi kan penamaan prismanya tergantung bentuk alasnya kan. Ada yang segitiga, ada yang segi 4, ada yang segi 5. Nah, hati-hati karena itu tergantung alasnya, maka volumenya juga kalian harus lihat. Tidak selalu prisma itu segitiga kan. Ada yang segi 5. Nah, nanti cari luas alas segi 5 seperti apa, cari luas alas segi 4 seperti apa, segi 6 seperti apa, nah itu yang jadi fokusnya ya. Jadi karena dia tergantung luas alasnya, maka rumus volumenya bisa beda-beda. Tapi prinsipnya volume prisma itu luas alas dikali tinggi. Itu prinsipnya. Walaupun alasnya beda-beda nanti ya. Tergantung bentuk alasnya apa. Ya. Dicatat dulu ya David ya. Kalau bisa digambarin. Yang sudah mencatat dan ada yang mau bertanya juga boleh. Silakan kabar dari kasih waktu. Siapa yang mudik? Libur lebaran nanti siapa yang mudik? Ada yang mudik jauh nggak? Atau stay at home aja? Nggak ada yang mudik ya? Benar pengen mudik tapi pasti macet banget. Udah kebayang di jalan, jadi nggak jadi. Oh, di rumah nenek. Di mana tuh rumah neneknya sih? Kalau kalian mau pakai transportasi umum kayak kereta, kalian udah bisa beli tiketnya ya dari sekarang ya, biar nggak kehabisan gitu ya. Terus kalau kalian mau pakai bis atau pakai pesawat juga udah bisa dari sekarang. Oh, deket lah, Setiabudi. TV kan Bandung juga kan. Pasti tapi Lembang kayaknya macet libur lebaran. Banyak wisatawan kayak. Cimahi Setiabudi bisa lewat ini dong. Bisa lewat jalan pesantren, tahu nggak? Jalan pesantren tahu nggak? Nanti tembus-tembusnya di Setra Duta, nanti dari Setra Duta bisa ini, bisa keluar ke Setiabudi kan, lewat Dr. Sutami gitu. Jadi nggak usah muter. Atau kalau mau lewat ini, lewat Gunung Batu, iya banyak akses ya, dikit nggak usah harus cari jalan yang normal, banyak jalan potong kok di Bandung ya. Yuk lanjut yuk. Jadi kesimpulannya dari volume prisma itu cukup luas alas kali tinggi tergantung jenis alasnya tadi ya. Oke. Nah itu catatannya kapan kasih pada prisma luas alas tergantung pada jenis alas prisma itu. Nah luas alas itu sama dengan luas tutupnya ya dong, ya kan? Karena bentuknya alas dan tutupnya kan sama ya. Kalau kalian mau tambahin catatannya boleh. Ya. Hilang, aku belum nyatet. Oh hilang. Oh iya. Sengaja kapan tadi hilang.
Enggak ada siapa. Ketika bandarnya dikit kasih koma. Pada prisma, koma, luas alas tergantung pada jenis prisma itu. Ya. Dan kalau udah kita langsung ke yang berikutnya. Sudah ya. Kita mau latihan ya. Latihan tentang volume prisma. Ya. Tapi ini luas alas dulu. Ini mau taruh lah ya. Oke. Ini khusus prisma segina. Karena dia segina, maka luasnya itu pakai konsep begini ya. Karena ada 6 segitiga, kalian bisa pakai konsep ini. Oke. Tapi nantilah ya, kita lihat di soalnya dulu. Kalian mau catat nggak nih, luas segina beraturan? Langsung aja. Nih catat ya di kliknya. Luas segina beraturan itu seperti ini. Terus di bawahnya rumus luas segitiga. Dia bisa pakai yang nomor 1, bisa pakai yang nomor 2. Yang di atas itu khusus segi 6 beraturan ya, luas alas segi 6 beraturan. Ditambahin di catatan. Enggak dong, enggak gila dong. Jangan gila lah. Kalau kita afirmasi diri kita dengan kata-kata yang tidak baik, nanti jadi kalian apa ya? Jadi seperti apa yang kalian katakan. Afirmasi yang baik buat diri, mungkin perkataan yang baik ya, jangan kata-kata yang ekstrim. Dicatat dulu aja, nanti aplikatifnya kan kita lihat di soal. Jangan melihat sebuah sesuatu itu rumit, oke? Dua in itu apa? Let's kayak sama yang mana? Yang mana kelas yang sama? Yang sudah catat dan kasih keterangannya boleh kasih jempolnya, kita mau lanjut. Fafa pakai mata. Thank you, Fafa. Maaf ya Pak, tadi ke itu ketekan. Jadi pakai ini. Pakai apa? Gambar strawberry. Oke, yuk kita lihat foto soalnya.
Ini ada prisma segitiga. Oke, prisma segitiga. Panjang AC-nya sama dengan DF, AC sama dengan DF, oke, 8 cm. Lalu BC sama dengan EF itu 6 cm, AD-nya 15 cm. Oke. Nah, kira-kira itu alasnya bentuk apa? Alas dan tutupnya bentuk apa? Ini prisma segi apa sih? Kita identifikasi dulu ya gambarnya. Ini prisma segi apa? Ada yang tahu ini prisma segi apa? Segitiga. Oke. Berarti cara termudahnya kan tinggal kita masukin kan, kalau volume prisma berarti kan itu tadi luas alas kali tinggi kan. Oke. Nah, alasnya kan bentuk segitiga kan, tutupnya juga sama segitiga. Berarti kan luas segitiga itu kan alas kali tinggi dibagi 2. Nah, ini kan tinggi prisma ya, bukan tinggi segitiga. Tinggi prismanya 15. Oke, alas segitiganya berapa? Alas segitiganya berapa? 6 ya. Ini segitiga siku-siku. DE itu sisi miringnya, jadi nggak usah dimasukin. Ya. Jadi 6 kali 8 dibagi 2 kali 15. Oke. Nah, berapa nih? 6 kali 8 bagi 2 kali 15. Kalau mau gampang, kalian tinggal coret aja nih. 8 bagi 2 berapa? Atau 6 bagi 2 berapa? 6 bagi 2 berapa? 3 kan? Ini 1. 3 kali 8 kali 15 bagi 1 berapa? 3 kali 8 kali 15. Dapat? Dapat nggak? 3 kali 8 kali 15 berapa? Berapa tuh? 3 kali 360 kah? 360 cm kubik ya. Volume itu kubik ya. Oke. Gampang kan? Iya, Kita lihat ini masih seginya 3, bukan yang tadi 15. gimana? Ini gampang nggak kan, ini masih 3 apa? Masih Segitiga. segitiga ya. Nanti kalau kayak tadi 15, aduh. Enggak itu enggak akan ya. Ini contoh aja ya. Kita akan dikeluarin kok yang begitu. Yang penting kalian paham konsepnya sih ya. Sudah? Silakan dicatat. Kak Bandar mau kasih satu soal penutup buat adik-adik. Nanti kerjakan di rumah. Ya. Oke. Kak Bandar keluarin soalnya ya. Kalian bisa screenshot dan Kak Bandar kasih bantuannya, toolsnya lewat gambar. Nah, dari sini adik-adik bisa kerjain ya. Itu prisma segi 5. Kak Bandar ilustrasiin gambarnya begitu. Ya. Keterangannya juga sudah ada. Kalian tinggal hitung luas alasnya. Pertama gimana ngitung luas alasnya? Kalian harus tahu dulu luas satu segitiganya berapa. Kan alasnya disusun dari 5 segitiga kan, segi 5 toh. Jadi ada 5 segitiga. Hitung dulu satu segitiga berapa kali 5, karena ada 5 segitiga, baru dikali tingginya. Nanti dapat jawabannya ya. Silakan di screenshot soalnya. Senin kita bahas ya. Oke, adik-adik silakan kalau sudah di screenshot. Itu mau absen. Sorry ya, kabarnya dari tadi nggak enak badan, jadi nguap-nguap terus. Badannya capek banget. Udah di screenshot soalnya. Toolsnya udah Kak Bandar kasih ya. 5,5 itu tinggi segitiganya. Ya. Alas segitiganya
berapa? Oke, kita absen deh. 3, 2, iya, thank you class. 3, 2, 1. Oke, adik-adik semua, thank you. Sampai ketemu lagi hari Senin ya. Jangan lupa tugasnya ya. Bye-bye. Makasih, Kak. Makasih, Kak. Oke, yo. Thank you semua.